Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 20120011 dari kelas AKC 1. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang materi yang telah diajarkan oleh Ustaz Zaki yang membawakan mata kuliah agama Islam. Jadi di pertemuan kedua kita membahas tentang hubungan manusia dan agama. Sebelum kita mendalami hubungan manusia dan agama, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu manusia dan apa itu agama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pasti sudah mengetahui apa itu manusia, bukan? Jadi manusia itu adalah kita yang berada di bawah langit dan di atas tanah. Jadi manusia juga merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap harinya manusia saling berinteraksi dengan manusia lainnya, dan kita masing-masing sudah memiliki nama dari awal kita lahir di dunia ini. Dan pasti dalam pemberian nama, orang tua kita tidak asal-asalan dalam memberikan kita nama. Pasti nama kita memiliki arti yang sangat bagus. Contohnya, nama saya adalah Nur Fadila. Nur yang berarti cahaya dan Fadila yang berarti utama. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya nama saya adalah arti dari cahaya keutamaan. Bagus bukan? Saya sangat menyukai nama saya yang diberikan oleh kedua orang tua saya. Bukan hanya itu, bukan hanya bagus nama kita, tetapi juga ketika ada orang yang memanggil kita dengan nama kita, maka arti nama kita adalah doa bagi yang memanggil nama kita. Maka dari itu, alangkah baiknya nama kita memiliki arti yang bagus, agar jika ada yang memanggil kita, dia secara tidak langsung dan secara tidak sengaja dia telah memberikan doa kepada kita lewat nama kita. Adapun arti dari agama, menurut buku yang saya baca dan penjelasan Ustaz Zaki, agama yang berarti mudah dan gama yang berarti kacau. Jadi jika digabungkan, agama artinya adalah mudah kacau. Sekian untuk pertemuan. Di pertemuan ketiga, kita membahas tentang mengenal agama Islam dan lainnya. Nah, di sini perlu kita ketahui pengertian agama. Nah, agama berasal dari bahasa Arab, dari kata adin yang berarti hukum, perhitungan, kerajaan, kekuasaan, tuntutan, dan keputusan, dan pembalasan. Nah, kesemuanya itu memberikan gambaran bahwa adin merupakan pengabdian dan penyerahan mutlak seorang hamba kepada Tuhan penciptanya dengan ibadah dan tingkah laku tertentu. Nah, dalam agama Islam ada beberapa perbedaan antara agama Ardi dan agama Samawi. Dapat dijelaskan dalam agama Ardi, yaitu agama yang disebut juga sebagai agama kebudayaan. Nah, arti dari agama kebudayaan yaitu bukan berasal dari Tuhan. Dilihat dari asal-usulnya, seluruh agama yang ada di dunia ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu agama Ardi atau agama bumi dan agama Samawi atau agama langit. Nah, kedua kelompok agama ini memiliki ciri dan karakter yang berbeda. Dapat dilihat dari penjelasan saya berikutnya tentang perbedaan agama Ardi dan agama Samawi. Yang pertama, agama Ardi. Agama Ardi atau agama bumi disebut juga sebagai agama kebudayaan. Nah, arti dari agama ini adalah bukan berasal dari Tuhan dengan jalan
dengan jalan yang diwahyukan, melainkan agama yang ada hasil proses antropologis yang terbentuk dan adat istiadat dan melembaga dalam bentuk agama formal. Dengan kata lain, agama ardi artinya suatu agama yang lahir atau diciptakan oleh seseorang yang berasal dari hasil renungan tokoh yang membawanya, sebagaimana terekam dalam kitab yang mereka klaim atau suci yang telah disusunnya. Adapun ciri-ciri agama ardi diantaranya sebagai berikut: 1. Tidak memiliki kitab suci atau kalaupun ada isinya itu berubah-ubah, jadi tidak menetap. Yang kedua, tidak memiliki nabi atau rasul. Yang ketiga, konsep ketuhanannya panteisme, artinya segala sesuatu yang ada di sekitarnya dianggap sebagai Tuhan. Ini yang dianut sebelumnya oleh orang-orang Yunani. Yang keempat, itu menganut paham dinamisme, yaitu percaya kepada kekuatan gaib. Yang kelima, menganut paham animisme, yaitu semua benda baik yang bernyawa atau tidak mempunyai roh. Yang keenam, menganut paham politisme, yaitu percaya kepada para dewa. Yang ketujuh, dalam penyembahan dan berdoa umumnya menggunakan sesajen api dan lain sebagainya dan lain-lainnya. Jadi agama ardi memiliki macam-macam. Adapun macam-macam agama ardi, yang pertama itu ada yang namanya agama Hindu, yang kedua ada namanya agama Buddha, yang ketiga ada namanya agama Majusi, yang keempat ada namanya agama Konghucu, yang kelima ada agama Sintoisme, yang keenam ada agama Mesir kuno, yang ketujuh ada namanya. Kita masuk pada agama yang kedua, yaitu agama Samawi. Nah, teman-teman pasti penasaran, apa sih agama Samawi itu? Di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, agama Samawi berarti agama langit, artinya agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh seorang rasul melalui proses wahyu dengan membawa kitab suci tertentu dan tidak dapat diintervensi oleh makhluknya. Pesan yang dibawa oleh seorang rasul tersebut dinamakan dengan risalah liyahiyah. Jadi Adapun macam-macam agama Samawi tersebut yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Selanjutnya, ciri-ciri ketiga agama tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki kitab suci yang otentik. Yang kedua, otentik itu artinya asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kitab sucinya murni bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, inti ajarannya adalah mengajarkan monoteisme atau percaya kepada satu Tuhan, atau tauhidullah. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Ya, nah yang ketiga, mempunyai nabi dan rasul yang bertugas untuk menyampaikan dan menjelaskan lebih lanjut wahyu yang diterima untuk umat manusia. Yang ketiga, yang keempat, dapat dipastikan kelahirannya, dan yang kelima itu kebenarannya bersifat universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Di pertemuan keempat kita membahas tentang sumber-sumber ajaran Islam. Perlu kita ketahui dalam sumber-sumber ajaran Islam pasti tidak terlepas dari Al-Quran. Nah,
perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian Al-Quran. Jadi pengertian Al-Quran itu secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya mengumpulkan. Sedangkan secara etimologis Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dan diterima secara mutawatir atau bersama. Selanjutnya, menurut para ulama klasik, Al-Quran sumber agama Islam pertama dan utama yang memuat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sama benar dengan Allah secara berangsur-angsur. Selanjutnya, menurut para ulama klasik, Al-Quran sumber agama Islam pertama dan utama yang menganut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama benar dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dari Mekah. Demikian ini sesuai dengan firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran dengan penuh kebenaran dan keseimbangan. Dalam Quran surat Al-Syura ayat 42 yang artinya, tidak ada satupun makhluk yang dapat membuat seperti Al-Quran. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat. Jadi tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu adalah sebagai petunjuk atau hudan bagi seluruh manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Al-Baqarah ayat 185. Pertemuan kelima, kita membahas tentang sumber-sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam kedua sebagaimana telah disepakati oleh para ulama adalah hadis dan merupakan sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran. Kehadiran hadis dan menetapkan hukum atau ajaran Islam sangat diperlukan sebab secara umum ayat-ayat Al-Quran memiliki maksud yang masih bersifat umum sehingga diperlukan penjelasan dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan pentingnya hadis. Selain istilah hadis, sering pula kita dengar istilah sunnah. Secara sederhana, sedikit ada perbedaan antara keduanya. Pengertian hadis yaitu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan atau pengakuannya yang dijadikan sebagai acuan dari penetapan hukum syariat. Selanjutnya, pengertian sunnah yaitu jalan atau kebiasaan yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun diamnya Nabi SAW karena adanya sunnah qabliyah, fi'liyah dan takriyah. Nah, hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yaitu yang berbunyi, barang siapa melakukan suatu sunnah atau perbuatan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang buruk, maka ia akan menerima dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Setiap muslim wajib hukumnya berpedoman pada hadis sunnah setelah ia berpedoman pada Al-Quran, sebagaimana disinyalir di dalam Al-Quran yang berbunyi, dan barang apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Itu ada dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 59. Pesan yang terkandung dalam ayat di atas adalah
apa saja yang diperintahkan diajarkan Nabi Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ajaran, ucapan, perbuatan maupun pengakuan beliau. Maka sebagai seseorang muslim wajib hukumnya untuk mengikutinya jika memang isinya perintah atau wajib, dan kita meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Pertemuan ke-6 kita juga membahas tentang sumber-sumber ajaran Islam. Sama halnya dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu pertemuan ke-5 juga sama sumber-sumber ajaran Islam, tetapi perbedaannya yang di pertemuan ke-5 itu kita membahas bagian 2. Sekarang kita memasuki bagian yang ketiga, ijtihad ulama. Sumber ajaran Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Keberadaan ijtihad dalam Islam pada hakikatnya adalah pengakuan akan pentingnya dan posisi ulama sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Ulama adalah pewaris Nabi. Sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ajaran Islam. Hanya saja dalam pelajarannya manusia akan menemui banyak persoalan yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Untuk itulah diperlukan kehadiran ulama dalam berjihad sebagai pedoman bagi umat. Ulama ijtihad. Dari ketiga bahasa ijtihad berasal dari bahasa Arab. Al-jad yang berarti al-masyaqqat, yang berartinya kesulitan dan kesusahan, dan at-takat artinya kesanggupan dan kemampuan. Dalam Al-Quran disebutkan dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu yang disedekahkan selain kesanggupannya. Selanjutnya, secara istilah atau secara terminologi, ijtihad artinya adalah mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk dapat memahami agama secara sempurna agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Sementara menurut ulama, usul qafi ijtihad adalah usaha seorang ahli fikih atau ahli hukum Islam dan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah atau praktis. Hal ini muncul karena tidak ditemukannya aturan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kita membahas tentang konsep tauhid dalam Islam. Jadi tauhid perlu kita mengetahui pengertian tauhid. Tauhid adalah suatu persoalan yang paling pokok dan mendasar dalam ajaran Islam, sehingga tauhid ini menjadi penentu diterima atau tidaknya amalan seorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar. Ada dua pesan yang terkandung dalam ayat di atas, yaitu satu, seluruh ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah ajaran tauhid, yang intinya la ilaha illallah. Dan yang kedua, orang-orang yang beramal tanpa didasar tauhid akan tertolak dan bagi mereka yang beramal namun melanggar prinsip-prinsip tauhid, dan maka akan dihapus seluruh amalannya. Pada saat yang sama, Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap mereka yang melanggar prinsip-prinsip tauhid ini.
Adapun orang-orang yang mengikuti nenek moyang mereka yang dibandingkan ajaran agama Islam, maka kelak di akhirat akan berkata, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab. Mohon maaf karena di modul tidak ada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9, maka saya langsung juga memasuki pertemuan ke-10. Jadi di pertemuan ke-10 kita membahas tentang konsep akhlak dalam Islam. Kehadiran Islam ke muka bumi tidak mengatur tentang bagaimana manusia dapat membangun lembaga dengan Tuhannya, sebagaimana dimaklum bahwa Islam sebagai agama wahyu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama. Yang dapat dipahami bahwa etika lebih tepat jika diartikan sebagai suatu teori atau konsep tentang bagaimana sebaiknya seseorang bersikap dan berperilaku kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan kebiasaan dari orang tersebut pantas atau tidaknya sikap seseorang ketika ia berinteraksi dengan orang lain. Hal ini yang dikatakan dengan etika. Yang ketiga adalah moral. Jadi moral adalah penentuan baik buruknya terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam arti terminologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dikatakan benar, salah atau buruk. Dengan demikian, pengertian akhlak, etika, dan moral memiliki objek yang sama, yaitu membahas manusia dan perbuatannya. Namun ketiganya terdapat sedikit perbedaan, di mana akhlak lebih diidentikan dengan pemahaman seseorang tentang kapan, di mana harus bersikap baik dan buruk. Selanjutnya, moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai ketentuan baik atau buruk, benar atau salah. Bisa dibayangkan jika hidup ini dengan nilai ketentuan baik atau buruk. Di pertemuan ke-11 kita membahas tentang konsep toleransi dalam Islam. Yang pertama, kita perlu mengetahui tentang pengertian dan hakikat toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang berarti bertahan atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari bahasa toleran yang berarti bersifat atau bersikap, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya. Sementara dalam bahasa Arab, toleransi biasa disebut tusmah atau iktamal, yang berarti sikap membiarkan lapang dada atau sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Dari sejumlah pandangan di atas, maka toleransi diartikan
saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai, atau memberi tempat kepada orang lain walaupun kedua belah pihak tidak sependapat. Dengan kata lain, bahwa toleransi adalah sebuah sikap penghargaan kepada orang lain. Dengan kata lain, bahwa toleransi adalah sebuah sikap penghargaan kepada orang lain walaupun tidak berarti kita pendapat terhadap apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka lakukan. Bentuk-bentuk toleransi dalam Islam. Ada yang namanya toleransi bukan dalam masalah agama, dan ada yang namanya toleransi dalam masalah agama. Ke-12 kita membahas tentang perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir tidak ada suatu kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh seorang manusia tanpa membutuhkan ilmu pengetahuan. Jadi, perlu kita mengetahui pengertian dan pentingnya ilmu dalam Islam. Secara etimologi, bahasa ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Quran. Kata lain digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan, sehingga dari segi bahasa artinya kejelasan. Karena itu semua kata yang terbentuk dari akar katanya mempunyai arti kejelasan. Walaupun sepintas pengertian antara ilmu dan pengetahuan tampaknya sama, yakni berkaitan dengan pengetahuan, kepandaian, pemberitahuan, dan pendapat. Namun, di kalangan para ahli sepakat untuk membedakan antara pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui bersifat umum yang belum dibuktikan kebenarannya berdasarkan dalil, fakta, dan data, serta belum tersusun secara sistematik atau disusun secara aturan yang berlaku. Diperoleh biasanya dari mulut ke mulut atau tulisan yang belum teruji kebenarannya. Jadi ada juga klasifikasi ilmu dalam Islam. Manusia dilahirkan di bumi ini dalam keadaan bodoh, tidak mengerti apa-apa, lalu Allah mengajarkan kepadanya sebagai berbagai macam nama dan pengetahuan agar ia bersyukur dan mengabdikan dirinya kepada Allah dengan penuh kesadaran dan pengertian. Hal ini pertemuan ke-13 kita membahas tentang Islam dan dunia kerja. Perlu kita ketahui pengertian kerja. Pengertian kerja dalam beberapa sumber disebutkan sebagai beragam. Misalnya saja, jika kita merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditemukan bahwa kerja adalah perbuatan melakukan sesuatu. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Selanjutnya, pandangan menyebutkan dalam pandangan Toto Tasmaran 2002 mendefinisikan bekerja bagi seorang muslim adalah upaya sesungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan dunia dan menetapkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik, atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa dengan bekerja manusia memanusiakan dirinya. Di samping itu, Al-Quran juga menyebutkan bahwa pekerjaan merupakan bagian dari iman, atau dengan kata lain, keimanan seorang muslim tidaklah sempurna jika tidak ada perwujudannya melalui segala aktivitas atau pekerjaan yang positif dan produktif sebagaimana yang ada di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.